Talas. Tahan tergilas. Oke bro guys, kita balik lagi ngobrol-ngobrol. Basuki. Saya sekarang kita pengen ngomong tentang ketahanan pangan di tengah pandemi, Bang. Mungkin Bang Robi atau Yai atau Bang Mai bisa menimpali ya. Dulu ya, seingat saya itu kita itu pernah ngalamin kelaparan itu tahun 1402 gitu. Pada saat terjadi perang Parekrut, Majapahit rebutan tuh. Akhirnya sawah-sawah ditinggalin naik gunung, semuanya terbengkalai. Kemudian datang Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menyembuhkan kondisi waktu itu dengan berdakwah melalui media pertanian atau agraria. Nah waktu itu kondisinya itu mungkin sama Bang, sama kayak sekarang tuh, kayak pandemi gitu. Cuman posisinya mereka itu diteror oleh rasa takut akibat perang, dan sekarang diteror oleh sesuatu yang goib gitu. Yang sementara ini kita kenal dengan COVID-19. Nah, koronce. Di tengah itu semua ada satu upaya ledek ntar ngambek. Iya. Corona. Nah, di tengah itu semua ada satu upaya untuk meningkatkan kesadaran atau ketahanan pangan melalui media talas. Ini mungkin sebagai simbolis atau mungkin sebagai sebuah idealisme, saya juga kurang paham. Kita akan coba lihat respon dari 2 atau 3 beliau. Monggo siapa yang memulai? Yai atau Bang Robi atau Bang Mai? Bang Mike. Bang Robi, silakan Bang Robi. Biar cepet kelar. Terima kasih Bang Kansil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang mewakili Ketua PCNU Ketua Tanfidia NU Depok ya. Belum datang karena ada urusan yang mendadak khusus lagi ada beberapa orang yang membutuhkan pertolongan dia. Jadi makasih nih Bang Pacon, Yai Robin, Bang Mike yang spektakuler ya. Sudah ngeri lah pokoknya kalau Bang Mike udah tampil tuh pokoknya berbahaya sekali. Udah siap. Jadi saya ingin share aja, tadi pertanyaannya berat banget dari Bang Kanjil. Saya ingin share orang-orang menengah ke atas lah ya. Jadi orang menengah ke atas itu di Indonesia jumlahnya sekarang sudah mulai banyak, dan karakteristiknya orang-orang menengah ke atas itu penakut, rasa takutnya tinggi, rewel, terus klimis biasanya orangnya, kemudian kaku, membosankan, karena orang-orang menengah ke atas itu waktunya juga terhabiskan di kantor. Jadi dia berangkat pagi, kemudian pulang sore. Nah itu orang-orang ini. Nah karena dia penakut, makanya hasil survei itu orang-orang menengah ke atas itu, ini kayak saya nih, dia pasti sangat tertib dengan protokol kesehatan. Karena dia takut orang bilang karena edukasinya tingkat edukasinya tinggi, tingkat pendidikan enggak juga, tapi sebenarnya ini karena rasa takut. Nah yang menengah ke atas juga, itu juga takut. Makanya orang-orang yang jualan agama, ditakut-takutin agama, itu dia pasti tertarik. Itu karena jualan agama di tengah misalkan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah ke atas, itu sangat strategis. Jadi jangan jualan talas ini. Ini nggak nyambung nih. Gimana ininya? Yang sekarang takut mereka nih orang-orang menengah ke atas. Misalkan dikasih sodako, dia pasti berharap ketika dia sodako rezekinya ditambah. Meskipun misalnya ada dalil-dalil itu. Kemudian dia ditakut-takutin. Yang paling puncak waktu 212 kan, itu bela agama, bela Islam, dia takut nanti nggak masuk di golongan-golongan orang soleh atau orang-orang yang bela agama. Dia takut tuh rata-rata menengah ke atas. Jadi tingkat rasa takutnya paling tinggi ininya, dan belum ada obatnya kira-kira, kecuali orang-orang memanfaatkan rasa takutnya. Meskipun sebenarnya sekarang pada titik yang tadi saya bilang bahwa jadi belajar agamanya juga instan, dia cara hidupnya juga sangat instan, lebih cepat lah. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo. Nah ini saya nggak tahu yang komunitas di sini itu kan ini ada Bang Mek, ada Bang Pacun, jadi Robin itu. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya irregular verb ya, kata kerja yang tidak beraturan. Jumlahnya pasti sedikit, pasti isinya orang-orang brengsek di tetapi itu bukan dari bagian orang-orang yang takut itu. Jadi dia melihat kebenaran itu secara real.
itunya, jadi nggak ke ombang ambing arus ya. Nah itu saya kira saya melihat bahwa orang-orang di komunitas begini, saya melihat dari perspektif orang menengah ke atas ya, karena saya hidup di situ, sombong dikit. Padahal tadi bilang klinis ya kan, takut kira-kira gitu lah. Rasa takutnya tinggi. Jadi saya saranin kalau mau jualan agama aja, jangan jualan. Jangan jual apa tadi talas Tahan Tahan tergilas. tergilas. Dan hari ini kebetulan kita nggak jualan ini. bagi-bagi. Kita mau bagi-bagi. Tapi dari sinilah saya kira orang-orang ikhlas tuh tumbuh ya. Jadi orang-orang yang begini yang kata kerjanya tidak beraturan, kata kerja pertama, kata kerja kedua itu tidak satu urutan ya kan. Bang Mike juga nggak bisa. Jadi diserang sama musuh tuh nggak mungkin bisa satu pakai pendekatan konvensional. Jadi harus agak rumit ininya. Nah saya kira menarik. Saya kira saya nggak tahu nanti gerakan-gerakan ini nanti ujungnya sampai mana. Tapi pasti dengan menggunakan cara-cara yang irreguler tadi, cara-cara yang tidak konvensional. Nah, ini saya sih senang sekali, itu aja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan sama Robi. Nah, kemudian kalau ngomong tadi Bang Robi sudah nyebut tentang ketakutan dalam tanda kutip yang diderita oleh menengah ke atas gitu ya. Kalau selain menengah ke atas atau kita dah gitu yang di sini, saya mau nanya ke atau Bang Mike, ada nggak sih alasan yang sebenarnya bikin kita takut? Ada nggak? Atau Bang Mike? Pakai dulu. Ya alasan itu akan ada beribu alasan ya sebenarnya ketika kita merasakan rasa takut itu. Hanya kan kita sudah dibekali banyak perangkat, artinya perabotan kita ini secara manusia ini kan luar biasa. Artinya cukup bisa mendeteksi, mengenali konteks ketakutan itu apa sih, ya. Dan kemudian juga ada sisi lain yang kemudian juga itu menjawab tentang ketakutan itu. Nah artinya bahwa ketakutan itu akan terjadi atas sesuatu yang memang kita abai atau kita belum melaluinya sesuatu itu gitu, sehingga sesuatu itu menjadi awam, ya. Dan kemudian awam itu kemudian dirawat sedemikian rupa akhirnya menjadi sebuah ketakutan, dan ini yang kemudian diambil oleh satu kelompok yang memang punya melihat tentang satu persoalan masyarakat dan manusia dan segala perkembangannya, ini yang kemudian dirawat nih gitu loh. Ya sebenarnya akhirnya dijadikan satu aspek-aspek lain untuk kepentingan lain. Jadi ketakutan itu sederhana, adalah sesuatu yang belum kita ketahui, belum kita lalui, ya belum, dimana kita belum berproses di dalamnya. Ya tadi akhirnya terjadi adalah sikap instan, ambil cepat aja terjadi. Dan ini yang tadi digambarkan tentang konteks masyarakat tengah ini, gitu. Ya, yang maunya instan, maunya jadi sesuatu, maunya langsung di surga gitu loh, langsung mau mati surga. Nah, bayangkan orang-orang seperti itu akan dilandai oleh rasa ketakutan. Jadi imamnya itu imam ketakutan, imannya iman ketakutan. Nah, jadi kalau bicara tentang iman, ya, butuh imun. Sama ketika badan tubuh kita ini, kita butuh namanya nutrisi, butuh vitamin, ya, untuk punya satu imunitas, satu daya tahan. Begitupun iman juga butuh namanya imun. Imun itulah ilmu. Ilmu itulah sebenarnya yang bisa menghalang atau menjawab, mengurai ataupun menjawab daripada apa yang disebut dengan ketakutan itu sendiri. Jadi karena kita nggak tahu akhirnya kita takut. Yai, bagaimana cara kita mengetahui situasi hidup kita, situasi pikiran kita dan batin kita supaya kita tetap bertahan gitu, tetap gagah dalam kondisi-kondisi yang saat ini terjadi, terutama kalau ngomongin tentang ketahanan pangan di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum bisa menjawab, ini banyak anekdot di masyarakat. Ya. Bagaimana pandemi ini mau berlalu, orang yang menyerahkan bantuan aja ke nenek-nenek ya nggak? Ini bantuan dari mana? Dari corona. Nenek-nenek mendoakan Kak Dodo semoga corona panjang umur. Ya, ini udah jaga. Ya, simpel sebenarnya. Keduanya kalau masalah ketahanan apa ya menyikapi ya kami kalau tadi Bang Robi mewakili garis menengah ke atas. Kebetulan kami ini mewakili memang garis bawah. Bahkan tadi udah disampaikan. Kebetulan sebagian santri-santri juga saya ada garis kemiskinan
Kita memang di garisnya Iya, bisa. kalau yang lain di bawah garis kemiskinan hidupnya, kita alhamdulillah enggak. Pas di garisnya. Dan kebetulan pula kan kemiskinan. Kemis itu kan kemarin. Sekarang udah Jumat. Jumatan sudah sih. Orang Jumatan. Dan Jadi- kita pun enggak Jumatan. Musafir. Musafir. Sebenarnya kalau kemandirian, apalagi kalau saya konteksnya kaitannya pesantren ya, dari dulu memang kaitannya bagaimana caranya supaya bisa bertahan. Nah, itu memang udah ada kemandirian. Ya inilah diantaranya talas tadi. Di samping tahan gilas, cuman kan santri dulu atau santri sekarang tapi yang memang di daerah-daerah agraris. Lah kalau saya sendiri di Bekasi, lah mau nanam beginian di mana? Nanam rumah. Bekasi jadi hilirnya, jadi Ya pemasarannya. dulu kami pernah bikin juga hidroponik. Itu pun karena ya SDM segala macamnya nggak terpenuhi, akhirnya lalu tapi yang jelas terlepas dari sekarang memang banyak kaitannya pesantren-pesantren yang memang banyak yang jualan proposal kan gitu kan. Masih nggak sedikit pula pesantren-pesantren yang memang bisa bermandiri dalam kaitannya kayak di daerah Bogor ya, Sukabumi dan sekitarnya itu banyak. Kalau di Jawa sih jangan di anu lah, banyak sekali pengasuh-pengasuh pesantren itu yang memang santri-santrinya itu diarahkan lah untuk itu semua. Namun bagaimana, nah ini kan tantangan tersendiri buat kita nih, maksudnya di daerah-daerah pesantren di perkotaan, apalagi di era pandemi yang seperti ini kan. Nah saya rasa Bang Pacun ini, Gus Mansur mempunyai terabasan yang luar biasa dengan menanam talas, dan ini talas kombinasi antara talas ketan Bogor Dan talas Thailand. dan talas Thailand. Jadinya Makanya talas Pratama. apa namanya? Jadinya talas Pratama. Rasanya pun legit. Bang tadi udah makan belum? Udah. Nah, Cakep. ini saya rasa luar biasa. Apalagi tadi menyebut Maulana Malik Ibrahim ya. Asmarakan itu. Cuman kalau di Jawakan itu Asmarakan. Ini beliau termasuk penggagas utama kaitannya pesantren yang ada di Indonesia. Nah kalau dikaitkan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Robi, termasuk Bang Mike tadi, kita ini kan maunya budaya instan. Ya pengen makan cepat, ya makan mie, umpamanya. Kita nggak menafikan itu semua, tapi dibalik keinstanan itu kan banyak zat pengawet yang sebenarnya akan menyebabkan penyakit. Kalau kita kombinasikan kaitannya beragama sekarang, karena banyak orang yang mengaku sok suci, instan tadi, maka ini akan menjadi bom waktu, apalagi untuk konteks Nusantara. Indonesia ini nggak cocok diadoptasi mengadoptasi ajaran ala Timur Tengah sepenuhnya, tapi harus memang ajaran agama yang ada dari Timur Tengah memang harus dijinakkan dengan budaya lokal. Nah inilah sebenarnya ya kita aja lah yang ngumpul di sini lah. Jadi bukan sebaliknya budaya Timur Tengah menjinakkan budaya lokal. Bukan. Ya, jadi kalau dulu ada Profesor Sumanto Al-Qurtubi, itu pernah beliau menganalisa sebenarnya itu Jawanisasi Islam apa Islamisasi Jawa. Nah ini kan masalah. Maka kita udah sebenarnya dicontohkan karena tadi udah dipancing Bang juga Bang Kadir. Asmoro Kondi itu kan juga akhirnya menelurkan Wali Songo kan. Di antaranya itu kan Sunan Kalijaga. Ada mungkin ada 5 lah, 5 sunan, 9 wali itu kan ada yang 5 abangan, 4 putihan. Nah 5 yang abangan inilah yang bisa mengkomposisi, meracik dan menjodohkan budaya-budaya lokal, kearifan lokal dengan budaya Arab, dengan ajaran Islam lah. Nah ini yang sebenarnya apa ya, semacam pondasi lah bagi kita semua supaya kita berislam pun jangan memusuhi budaya. Kita beragama sekalipun
jangan mengaku yang kita peluk itulah yang paling benar. Ya ini kan tadi pas lagi pertama ada Bang Karol yang salamnya fasih. Assalamualaikum. Iya kan? Wah, ini luar biasa. Biasa. Kita mentang-mentang beragama, kemudian bergaul dengan Bang Mike, ibaratnya kita menjaga jarak dan lain sebagainya. Loh ini agama yang macam mana yang kita perlu? Kalau agama nggak bisa mengayomi, nggak bisa membawa itu semuanya, berarti gagal peran agama itu sendiri. Toh zaman Nabi sendiri, Nabi ini udah cukup sebenarnya. Tapi kenapa Nabi masih butuh Sayyidina Abu Bakar, masih butuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan Bilal bin Rabah sekalipun yang merupakan budak kulit hitam itu masih di ring road sama beliau. Oh, jadi saya yang panjangan. Iya, mari kita bersahabat. Bang Padun, ini Iya. terakhir Bang. Siap. Talas ini tadi sambil ngupas ternyata tercipta talas artinya adalah tahan tergilas. Iya. Gitu. Sebenarnya Bang Padun nanam talas ini ada agenda apa Bang? Agendanya ya dari talas itu sendiri, tahan tergila. Tahan tergilas. Jadi bahasa ngutip dari Suhu Mike, kita merawat talas maka talas akan merawat kita. Itu filosofi dari talas tahan tergila. Dan tadi bahasa Bang Robi benar juga terkait ini, ada yang jual agama gitu kan. Ya kita hari ini nggak jual talas ya. Karena ini udah panen yang kedua. Panen yang pertama kemarin kita bagi-bagi ya Bang Mike ya buat korban banjir, buat korban Covid, karena Covid juga menurut kita tetap itu bencana yang luar biasa. Dan ini panen kedua sudah ada komunitas. Nanti Bang Mike selaku bapaknya komunitas akan memberikan ke komunitas yang hadir juga di sini. Ada Bang Kafi. Ini komunitas Taman Pintar udah luar biasa eksis dari dulu. Dan dari kita, dari LPNU ada Bang Alif juga nanti yang akan menyerahkan ke NU, diwakili Bang Robi yang akan kita bagi ke kiai-kiai gitu. Jadi hari panen yang kedua ini kita berkomitmen nggak bicara melulu ekonomi kita lebih ke transfer kesehatan karena ini menyehatkan, transfer kenikmatan karena ini sangat nikmat, dan yang pasti transfer kesadaran. Mudah-mudahan ada semangat yang bisa tertular dari ini, kemudian yang lain ikut mengikuti untuk menanam talas. Gitu kira-kira. Jadi kira-kira begitu Bang Kancil. Siap. Nah, Jadi Bro guys, talas di depan saya ini kalau menurut Bang Padun dan juga seluruh kakak-kakak sahabat-sahabat di depan saya, ini bukan semata-mata hasil tanaman gitu Bang ya. Ini adalah sebuah simbol bahwa dalam kondisi seperti ini, dengan cara apapun, dengan cara kecil ataupun besar, kita memberikan manfaat untuk orang lain. Seperti amanat filosofi kalau di Jawa itu tandur Bang. Nanam itu tandur. Tandur itu adalah tanpa durangkoro. Artinya pada saat menanam tidak ada kebencian. di hatinya tidak ada sedikit pun terbersit untuk melakukan tindakan durjana atau tindakan perusahaan. Maka hasilnya pun nanti akan membawakan efek manfaat. Jadi nandur talas berarti adalah menanamkan rasa tidak melakukan tindakan durjana, ikhlas, dan kemudian talasnya ini mudah-mudahan bisa memberikan kekuatan sehingga tahan tergilas. Talas tulus. Talas dulu. Telas. Oke, nah sekarang secara simbolis talas ini akan diberikan kepada Saya akan memberikan ke Bang Robi yang mewakili Ketua NU. Bang Mike sebagai suhunya komunitas akan menyerahkan ke Kiai Robin dan Bang Kafi dari Taman Pintar. Dan nanti Bang Alif juga silakan. Ini Bang Alif yang juga terus mensupport, mendoakan. Ini kebetulan dari LPNU. Ya. Jadi ini kita akan serahkan gitu. Bang Alif mewakili LPNU, saya mewakili Gus Durian, Bang Mike mewakili komunitas yang akan menyerahkan ke komunitas yang hadir. Dan Indonesia kita bangkitkan jiwanya. Kita Indonesia kita bangunkan raganya. Kita Indonesia yang tadi disebut namanya boleh maju ke depan. jiwanya.
Kita Indonesia, Indonesia kita, bangunkan raganya. Oke. Selamat kebangkitan nasional. Bang Alif menyerahkan ke Bang Robi. Silakan Bang Alif. Di sini Bang Alif, mohon maaf secara simbolis. Terus nanti Bang Mike menyerahkan ke Kiai Robin dan saya menyerahkan ke Taman Pintar. Ya. ya, inilah kesaktian Indonesia. Ketika diberikan sudah dia akan menangkapnya. Wah, Masya Allah. Langsung saya tembakan. Kemana ini nembakannya? Menembakkan manfaat ke semuanya. Menggunakan kemanfaatan, ketulusan, kelahan, keikhlasan. Dan selanjutnya saya Ya. dari mewakili Gus Durian juga akan menyerahkan ke Bang Haji Kafi selaku komunitas yang cukup eksis ya di Depok untuk terus mengabdi dan mendedikasikan segala keilmuannya buat anak-anak yang nggak mampu. Ya. Oke. Oke. Alhamdulillah. Ya. Acara selanjutnya Ya. kita kayaknya ini di atas saja ya makan. Ya. Terus untuk Bang Haji Kafi Taman Pintar minta tolong nanti diserahkan ada 7 butir yang besar-besar, 7 batang. Terus nanti buat selanjutnya ke Kiai Robin dimasukkan ke mobil dan nanti Bang Mike minta tolong yang terdekat harus menyapa Kiai Haji Ahmad Damanhuri dan Kiai Burhan pakai mobil putih tadi Terios. Ya kita nanti bareng ke 2 titik terdekat. Foto dulu. Ayo yang mau foto bareng di sini. Ini dulu, Bang Mike. Ini kebonan dulu. Oh siap. Bang Rob angkat lagi Bang Rob. Ini kita kan bakso. Oh iya, Basoka. Oh iya Basoka. Ji. Bang Haji. Om Alif, Om. Ada nggak cukup nggak? Nih Om. Ah gini Om, gini Om. Dapat Bon? Hamas. Hitung Bon. Ah saya patah. Saya patah aja. Patahin. Ya. Oke. Saya tadi sepanjang Parung bingung udah banyak orang Palestina. Iya. Banyak banget bendera-bendera Palestina berkibar. Iya, masjid itu tadi Udah lewat Gaza berarti. FPI apa FPI yang Korban, dia korban. Begitu dah. Itu udah nyeruin. Oh ya? Iya di sidang kemarin. Udah Mas. Berapa menit?